Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semuanya. Pada video ini saya akan membahas mengenai Learning Journal Agenda 1 untuk pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 122. Tema yang akan saya bawakan yaitu sikap perilaku bela negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alrika dari kelompok 1. Berikut ada 3 poin utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, isu-isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Baik, kita masuk ke tema pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Adapun poin penting yang dijelaskan dalam materi pertama ini, yakni pendefinisian terkait wawasan kebangsaan, yaitu merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dengan memahami pendefinisian ini, selayaknya setiap warga negara mampu menumbuhkan kesadaran diri yang tinggi dalam menjalankan peran dan fungsi sebagaimana mestinya. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara adalah dengan mengingat dan memaknai sejarah masa lalu bangsa dan negara Indonesia. Poin lain yang sangat krusial dan fundamental tentunya dalam meningkatkan wawasan kebangsaan yakni melalui pemahaman komprehensif mengenai 4 pilar sebagai konsensus dasar negara Indonesia. Yang pertama ada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan juga sebagai sumber hukum dasar nasional. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat cita-cita nasional bangsa. Dan yang ketiga, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang selayaknya menjaga keutuhan bangsa. Dan yang terakhir, ada Bhinneka Tunggal Ika, yang dengan ini mampu menjaga persatuan dan kesatuan dengan berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Dan termasuk di dalamnya adalah identitas bangsa. Ada bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Baik, kita pindah ke isu-isu kontemporer. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa zaman terus berubah dan lingkungan tentu juga ikut berubah. Dalam perjalanannya, ASN dituntut untuk memahami perubahan lingkungan strategis yang ada. Beda masa bisa jadi beda masalah atau isu, dan akan beda cara penanganannya. Nah, sebagai cara untuk mampu memahami dan menghadapi setiap dinamika yang ada, diperlukan beberapa modal insani, seperti modal intelektual, modal emosional, sosial, modal ketabahan, memiliki etika dan moral, dan tentunya memiliki kekuatan baik secara fisik atau jasmani dalam artian sehat. Dengan bekal yang dimiliki, ASN diharapkan mampu bersiap dalam menghadapi berbagai isu-isu strategis kontemporer yang mungkin dan masih akan terus dihadapi ke depannya. Seperti misalnya ada korupsi yang semakin hari kian mengakar kuat dalam pikiran anak bangsa. Kemudian ada narkoba yang sangat meresahkan karena dapat merusak generasi penerus bangsa. Ada pula terorisme dan radikalisme yang mampu memecah belah keutuhan NKRI. Dan ada yang bersifat money laundering yang dapat memperlebar kesenjangan dan merusak moral bangsa. Kemudian proxy war yang dapat merusak silaturahmi global ataupun internasional. Dan yang terakhir, ada kejahatan mass communication yang bisa membunuh karakter bangsa, seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Baik, kita sampai di tema yang terakhir, kesiapsiagaan bela negara. Yang harus dipahami dari kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik
mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pelaksanaan bela negara tidak terbatas pada aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, ataupun pelaksana pertahanan negara seperti TNI, tetapi berlaku bagi setiap warga negara sesuai dengan jabatan ataupun posisi dan wewenangnya dianggap telah melakukan bela negara. Beberapa poin yang harus dipahami dalam meningkatkan kesiapsiagaan bela negara yaitu melalui nilai-nilai bela negara. Yang pertama ada rasa cinta terhadap tanah air, sadar akan berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Oke, kita sampai di poin terakhir, penerapan nilai-nilai sikap perilaku bela negara di tempat kerja. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan khususnya sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi. Yang pertama, berintegritas dan bertanggung jawab atas tugas tridharma perguruan tinggi. Yang kedua, membangun kesadaran peserta didik dan diri pribadi untuk menghindari perilaku-perilaku amoral seperti penggunaan narkoba, gratifikasi, dan melakukan kejahatan digital dan lain-lain. Yang ketiga, tidak korupsi waktu dalam mengajar. Dan yang terakhir, harus ada transparansi dalam pemberian tugas dan penilaian kepada mahasiswa. Kesimpulan yang dapat ditarik dari materi agenda pertama yaitu bahwa wawasan kebangsaan merupakan hal mendasar atau bersifat fundamental yang harusnya menjadi landasan ataupun acuan untuk dapat menumbuhkan jiwa-jiwa bela negara dan menghadapi isu-isu strategis kontemporer yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tutup dengan ungkapan dari Sultan Syahrir bahwa hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.